sini tidak ada basa-basi. Di sini tembak langsung, to the point. To the point, berbicara mengenai bagaimana kita akan mengembangkan minat pemuda jadi penulis, begitu. Saya sudah bersama dengan narasumber saya, ada Dedi Mahardi, penulis buku bestseller, begitu, pendengar, dan juga buku utama KPK RI, dan sudah terhubung lewat Zoom di jumpa saat ini. Pak Dedi, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, salam sehat Pak Dedi. Ya, selamat pagi, salam sehat Mas. Oke. Pak Dedi sekarang berada di mana Pak Dedi? Saya lagi ada di rumah. Oh, di rumah, begitu ya. Di akhir pekan saat ini di rumah, begitu ya Pak Dedi? Ya, Oke. Nah, habis gotong royong saya di depan rumah. habis gotong royong di Ya, depan rumah. mohon izin merekam Mas kalau bisa Mas. Iya, boleh Pak Dedi. Dan pendengar, kita akan berbicara mengenai mengembangkan minat pemuda jadi penulis, begitu, bersama dengan penulis bestseller dan buku utama KPK RI lewat Zoom, begitu. Nah, Pak Dedi, kalau berbicara mengenai hal ini, begitu, dari Pak Dedi sendiri, bagaimana bisa menjadi seorang penulis, begitu, Pak Dedi? Saya menjadi penulis ini kayaknya dibuatkan jalan oleh Yang Maha Kuasa ya. Saya sebenarnya seorang insinyur teknik. Ya. Saya insinyur teknik yang sempat berkarya menjadi 2 kali The Best Inovator Nasional dalam bidang teknologi. Lalu ketika usia saya sudah 40 tahun, saya berpikir saya tidak mungkin lagi berkejar-kejaran dengan para milenial untuk mempelajari kemajuan teknologi yang begitu kencang. Jadi saya berusaha mencari lahan baru untuk saya tetap menjadi orang yang bermanfaat di negeri ini. Nah, kebetulan waktu tahun 2008, 2009, 2007 gitu, Ya. Facebook lagi booming. Oke. Saya punya kebiasaan datang paling pagi ke kantor gitu. Jadi setiap pagi saya nulis kata-kata bijak yang menurut saya mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Dan ternyata yang like, yang menkomen itu cukup banyak gitu ya. Sehingga seorang komisaris BUMN terbesar di negeri ini memberi pesan kepada saya, almarhum Pak Arif Hariman gitu ya. Pak Dedi, Anda bukan seorang public figure, bukan seorang pejabat, bukan seorang terkenal, tapi saya lihat pikiran-pikiran yang Anda tulis di Facebook Anda sangat banyak peminatnya. Coba Anda tulis jadi sebuah buku. Gitu. Jadi berawal dari menulis kata-kata demikian, begitu Pak Dedi? Saya siapa gitu kan? Oke. Dianjurkan untuk jadi penulis gitu. Nah, lalu ya beliau tetap ngotot, Bapak tulis saja, nanti saya bantu katanya. Akhirnya saya coba menulis, ya saya menulis apa yang menurut saya baik itu, saya kirim ke beliau, sama beliau dikasihlah poin-poinnya gimana cara menjadikan sebuah buku. Itulah awalnya saya jadi penulis. Oke. Dan itu dimulai ketika Bapak berumur 40 tahun begitu, Pak Dedi? Ya, lebih dari 40 tahun. Lebih dari 40 tahun. Saya kelahiran tahun 64, berarti tahun 2008 itu saya di atas 40 tahun. Oke. Nah, ini bagi generasi muda begitu. Bagaimana untuk menjadi penulis? Ini kan pasti mempunyai strategi yang berbeda juga ketika bisa menjadi seorang penulis, Pak Dedi. Ya, ini kan judul acara kita kan membangun minat ya. Ya, membangun minat pemuda jadi penulis. Tentang minat gitu ya. Minat itu adalah ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, apakah itu benda, apakah itu satu sistem, apakah itu satu profesi atau apapun. Lalu berkeinginan melakukan sesuatu terhadap yang diminati itu atau yang ditarik, yang ditertarikan itu. Nah, minat itu ada 3 gitu. Yeah. Orang yang disebut berminat itu apabila dia menggunakan pikirannya dan upayanya minimal 85% untuk meraih atau mencapai apa yang dia tertarik tersebut. Lalu itu disebut sangat berminat. Yeah. Lalu di level kedua ada disebut berminat. Itu antara 57% sampai 85%. Dia gunakan pikirannya dan sumber daya yang ada untuk meraih apa yang dia minati tersebut. Nah, ini yang perlu dibangun dulu oleh milenial gitu. Jangan saya lihat saya dengar dari beberapa orang tokoh milenial sekarang tuh banyak multitasking gitu.
Nah, multitasking tidak fokus, sini pikiran dibagi 10%, di sini 10%, di sini 25%, itu menurut saya nanti tidak akan menjadi hasil apa-apa. Oke. Karena yang namanya minat itu minimal 57% gitu Mas. Terus bagaimana menumbuhkan bakat minat itu untuk menjadi penulis? Ya harus dimulai dari keinginan. Keinginan membangun aktualisasi diri, keinginan untuk membangun diri menjadi orang yang bermanfaat, keinginan untuk melihat peduli terhadap lingkungan, lalu punya keinginan untuk memperbaiki lingkungan ini dengan menulis gitu. Karena buku itu adalah jendela dunia gitu. Yeah. Kalau kita bisa menulis buku, ya mungkin bisa merubah dunia. Jadi itu yang harus kita pikirkan untuk berbuat sesuatu melalui tulisan gitu. Oke. Seperti yang Bapak katakan tuh kan diawali dengan cara Bapak menulis kata-kata bijak begitu. Artinya apa yang Bapak sukai begitu. Apakah ini juga bagi generasi kita, generasi pemuda, generasi muda yang ada begitu. Mulailah dengan hal-hal yang disukai begitu. Ya. Mulai dari hal-hal yang disukai atau hal-hal yang menurut kita punya bakat di situ, potensi di situ. Ya, menulis apa saja gitu. Jadi tidak harus meniru apa yang orang sudah tulis. Itu dilarang sama sekali. Tulis sesuatu, kalau bisa sesuatu yang baru, Mas. Bahkan tentang kisah sepanjang hari ini dituliskan dalam buku, saya masih ingat begitu ya, ada yang namanya buku diari begitu ya. Ini merupakan cara begitu ya. Oh iya. Apapun saja. Saya biasa setelah buku saya pertama terbit gitu, saya jadi semangat menulis. Saya sekarang kalau lagi nyetir mobil, lalu di traffic light lihat sesuatu, ingat sesuatu, saya tulis di handphone, nanti di rumah saya pindahkan ke laptop. Ya, jadi menulis buku itu tidak harus satu judul, satu tema dalam satu waktu. Itu dalam satu waktu itu bisa 3 atau 4 sekaligus. Ya, jadi dalam hari ini kita ingat satu tema, kita tulis, ya, lalu kita kembangkan. Besok kita ingat lagi, kita muncul lagi inspirasi baru tentang yang lain. Kita tulis lagi, kita masukkan ke judul buku yang berbeda gitu. Jadi jangan biarkan inspirasi baik ya, pikiran-pikiran brilian itu hanya hanyut sekedar di dalam pikiran ya, lalu menghilang, tapi tuliskan gitu. Nah, nanti pada suatu saat tertentu kita evaluasi lagi mana yang harus kita kembangkan dahulu. Mana yang harus kita jahit lebih dulu gitu. Ini kan ketika kita berimajinasi begitu, ada beberapa poin-poin begitulah, semisal demikian. Mana yang harus kita membedakan bahwa ini yang layak kita tuliskan, mana yang harus dipikirkan dalam lagi sebelum dilanjutkan dalam proses penulisan itu, Pak Dedi? Oh, tidak harus langsung dipikirkan saat itu, Mas. Okay. Itu pokoknya apa yang terpikirkan, setiap inspirasi yang masuk. Walaupun kita beranggapan ini masalah sepele, nggak usah saya tulis, jangan. Karena bisa jadi hal yang sepele menurut kita, begitu kita diskusikan dengan orang-orang lain, ternyata itu hal yang bagus gitu loh. Oke. Jadi kita jadi penulis itu juga harus sering diskusi sama orang lain, minta pendapat orang lain, minta feedback, sehingga begitu jadi buku kita udah tahu ini ada ketertarikan orang lain di dalam yang akan kita tulis gitu. Berarti sangat penting begitu ya Pak, terkait dengan support system yang ada di sekeliling kita, hingga kita bisa menjadi seorang penulis yang berkarakter begitu. Ya. Nah, ini bagaimana membangun sistem tersebut, karena kan tidak gampang begitu membuat kita ada di lingkungan yang mendukung, apalagi dengan menulis begitu. Ini beda halnya dengan jalan-jalan, misalnya belanja-belanja, shopping dan lain sebagainya, tapi terfokus pada menulis buku dan kertas gitu. Ya, bagi milenial yang mungkin masih terbatas networkingnya gitu ya. Kalau saya sebetulnya networking saya udah banyak, Mas. Saya bisa ketemu ketua MPR, bisa ketemu menteri, bisa ketemu guru bangsa, Buya Syafi'i Ma'arif gitu ya, minta nasihat tentang bagaimana buku. Bagi teman-teman milenial yang ingin menulis, ya, mulai dengan banyak membaca buku dulu. Karena dengan banyak membaca buku, kita tahu apa yang orang tulis, ya, apalagi buku-buku bestseller. Terus, ketika kita menulis, jangan meniru buku yang sudah bestseller, jangan jadi follower gitu. Buku bestseller kita baca hanya sekadar untuk pengetahuan, untuk sebagai referensi saja. Nah, kalau di zaman seperti saat ini, adakah tantangan tersendiri begitu, Pak Dedi? Ketika kita memulai minat atau seorang pemuda begitu untuk menjadi seorang penulis. Justru di zaman era teknologi yang serba canggih sekarang, di era media sosial yang lagi berkembang
berkembang pesat sekarang, Ya. tidak ada tantangan sama sekali menurut saya. Beda dengan zaman dulu. Ya. Zaman dulu begitu kita menulisnya masih tulisan tangan pakai pulpen, pakai mesin tik ini gitu kan. Nah sekarang justru bebas, kita bisa nulis di status kita, di LinkedIn atau dimanapun kita tulis, lalu kita coba lihat respon orang terhadap tulisan kita gitu, untuk mengetes apakah apa yang kita tulis itu disukai oleh orang banyak gitu. Ya. Jadi menurut saya tantangan sekarang justru sangat kecil gitu. Ada banyak orang ketika kita menulis begitu ya, kita menulis otomatis harus dinikmati oleh orang lain begitu. Nah biasanya itu kan mereka sebagai penikmat tulisan kita begitu. Ketika ada kritikan masukan, kadang juga menjadi penguat, kadang juga membuat ngedrop gitu, Pak Dedi. Oh iya ya masukan dari orang lain itu tidak harus semuanya kita telan mentah-mentah, kita pertimbangkan gitu. Karena kan buku kita bisa jadi tidak laku di negeri ini, tapi laku di luar negeri gitu ya. Jadi jangan dipikirkan dulu misalnya lingkungan Indonesia ini sekarang lagi banyak pembelokan, lagi ya mungkin nggak seirama dengan pemikiran kita gitu. Tapi kita punya ide, tulis aja gitu. Oke. Pak Dedi, kita terima penelpon begitu ya, bagi yang mungkin bergabung dengan kita di sini untuk menanyakan lagi terkait dengan kita pembahasan kita di saat ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung dengan kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Kita berbicara mengenai mengembangkan minat pemuda jadi penulis. Anda bisa bergabung dengan kami di saat ini, pendengar, untuk bertanya langsung bersama dengan penulis buku bestseller dan juga buku utama KPK RI yang terhubung dengan kami di sini ada Pak Dedi Mahardi. Nah, Pak Dedi, pemuda Indonesia dalam keberagaman yang ada begitu, mudahkah begitu kalau kita bisa membuat mereka ini kan menulis begitu, untuk menulis kan membaca dulu, mengubah perilaku menjadi hal demikian sangat sulitkah atau seperti apa amatan Anda? Ya, kalau menurut saya memang untuk jadi penulis itu kita harus membersihkan diri kita dulu gitu ya. Iya. Terlepas dari hati yang iri dengki, hati yang dendam gitu ya. Karena yang harus keluar itu harus betul-betul muncul dari hati nurani gitu. Ya, oke. Ya, kalau hati nurani yang bicara itu bisa lebih luas ya. Karena hati nurani itu melihat sesuatu yang sempit bisa menjadi lapang gitu. Sesuatu yang gelap bisa menjadi terang gitu. Jadi kalau menurut saya kalau ingin jadi penulis, kita lepaskan dulu embel-embel apakah itu kesukaan terhadap tokoh, kelompok partai politik atau kelompok manapun, itu kita lepaskan dulu embel-embel itu. Oke. Dan pendengar, Anda yang mau bergabung dengan kami nantikan di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Dan Pak Dedi, kalau untuk pemuda itu sendiri berbicara mengenai hal ini, bagusnya dimulai dari awal berapa? Hingga paling tidak dia bisa tidak kalah start begitu. Ya, mulai saat ini saja, gitu. Berapapun umur kita ya. Saya pernah ada yang minta tolong sama saya untuk ngajarin menulis itu anak usia 12 tahun. 12 tahun. Jadi mulai saat ini gitu. Jadi jangan tunggu gitu. Karena kan kata Pak almarhum Muhammad Nasir, kesalahan terbesar manusia itu adalah tidak berani memulai gitu. Jadi ya sekarang langsung mulai gitu. Oke, mulai dari sekarang kapanpun usia kita begitu ya. Ya, betul. Nah, bagi anak-anak ini kan dukungan orang tua juga sangat penting begitu. Meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak. Begitu, Pak Dedi. Ya. Ya, menurut saya ya orang tua juga berperan ya. Jadi bangunlah aktualisasi diri anak itu sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta minatnya. Ya. Lalu diiringi dengan keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat gitu. Orang yang berguna gitu. Oke. Nah, kalau bersama dengan teman-teman hobi itu kayaknya menyenangkan atau bisa saling membangun satu dengan yang lainnya. Secara individual pasti mempunyai trik begitu hingga bisa menjadi seorang penulis. Pak Dedi, benarkah atau seperti apa? Oh iya, ya sebenarnya sih menurut saya yang paling penting untuk kita menjadi penulis lalu tulisan kita dibaca orang adalah kejelian kita melihat topik-topik yang belum ada di tengah masyarakat gitu. Saya kebetulan kan buku saya diterbitkan oleh Gramedia. Ya, banyak orang padahal tulisan teman saya dulu sempat satu ruangan sama Andrea Irata Mas di Medan.
Jadi yang saya lihat seperti itu. Jadi saya membuat tulisan yang kira-kira belum ada di pasaran, Ya. sehingga Gramedia melihatnya ini peluang gitu. Oke. Jadi jangan menulis buku seperti yang pertama tadi saya sampaikan. Kita menulis buku hanya untuk referensi tapi jangan meniru. Oke, Pak Dedi, ada penelpon kita dari Makassar, ada yang sudah bergabung dengan kita di sini. Pak Idi, selamat pagi. Dari Wibi di Makassar. Ya, Pak Wibi. Iya. Ya, Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Wibi. Ini bagaimana membuat generasi begitu ya, minat pemuda menjadi penulis? Iya. Jadi penulis. Mhm. Atau mungkin membuat cerita begitu ya. Ya. Mungkin cerita untuk anak-anak. Kalau anak-anak kan tentu cerita untuk anak-anak. Tidak mungkin anak-anak cerita untuk orang dewasa. Tapi itu pendidikan dari mana, Pak? Karena anak sekarang kan kebanyakan tidak punya hobi membaca ya. Saking HP terus dilihat dia main game siang malam. Untuk membaca menulis itu kurang sekali saya lihat. Kalau di tempat saya ini. Kebanyakan mereka tuh main game. Di gadget itu sampai subuh, dari pagi sampai tengah malam sampai subuh. Itu habis dilihat itu HP. Membaca hobi tidak bisa kan untuk menjadi pengarang, Pak ya. Penulis. Pak Dedi. Penulis Ya. harus hobi membaca, hobi menulis juga lah. Kalau coba main HP terus bagaimana ini? Apalagi kalau sering taburan ya. Terima kasih anak-anak umur 12 tahun, 13 tahun taburan, Pak. Baik. Sesama umur mereka juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wibi. Ini generasi sekarang ini kan lebih dekat dengan smartphone begitu Pak Wibi dibandingkan dengan yang kita bahas saat ini, menulis dan membaca Pak Wibi, Pak Dedi. Ya betul ya. Jadi menurut saya anak-anak sekarang kan tidak bisa dipaksa, tidak bisa terlalu diarahkan gitu ya. Tidak bisa terlalu kita berusaha sebagai orang tua untuk mengalihkan. Nah sekarang menurut saya bagaimana kita sedikit demi sedikit untuk membelokkan hobi itu menjadi sesuatu yang positif gitu. Kalau anak-anak muda sekarang memang ketergantungan terhadap handphone itu sangat tinggi. Ya mungkin saya kalau sebagai orang tua saya katakan kemajuan teknologi sekarang jangan sampai kita hanya jadi budak dari teknologi saya bilang. Tapi kita harus menjadi subjek atau pelaku dari teknologi. Jadi bagaimana handphone yang ada pada kita itu tidak hanya bisa kita nikmati, tetapi juga bisa kita gunakan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain gitu. Jadi memang harus begitu ya. Jadi main game itu ya nggak apa-apa juga, nggak bisa juga langsung dilarang. Cuma coba cari celah nilai-nilai positif atau nilai-nilai yang bermanfaat dari game itu ya untuk dijadikan sebuah bahan tulisan gitu. Sama seperti sekarang orang lagi hobi gowes gitu, sepeda ya. Nah, mungkin para pesepeda itu bisa membuat buku tentang filosofi sepeda. Apa sih kelebihan sepeda itu? Kenapa sepeda itu kalau kita belokkan ke arah yang bukan kemiringannya, kita bisa jatuh gitu ya. Kalau kita miring ke kiri, lalu kita belokkan sepeda ke kanan, itu pasti kita jatuh. Nah itu coba digali apa sebabnya gitu. Kayak gitulah. Jadi main game juga seperti itu menurut saya. Jadi tidak hanya sekedar menikmati gamenya, tapi kita coba evaluasi dan analisa apa nilai-nilai yang terkandung dari game ini dan maknanya apa gitu. Nah, Pak Dedi, untuk membuat tulisan kita menarik begitu ya, ada strategi khususkah begitu hingga dari judul saja orang sudah ingin membaca apapun berapapun tebalnya begitu ya, Pak Dedi? Ya betul Mas. Jadi judul ini memang sangat penting juga. Pertama judul, yang kedua endorse ya, kata pengantar daripada orang-orang terkenal. Nah untuk judul itu jangan pernah membuat judul duluan pada sebuah tulisan. Judul itu dibuatnya belakangan. Setelah sebuah tulisan kita jadi, ya apakah itu berupa buku, apakah itu berupa artikel, itu baru judulnya kita pikirkan. Ya karena isi melahirkan judul katanya. Nah judul itu juga nggak boleh kita buat 1-2 aja. Kalau saya membuat judul sebuah buku, saya biasa nulis buku, itu minimal saya tulis 20 buku, 20 judul. Lalu nanti saya eliminasi satu-satu gitu. Sampai terjadi tiga terakhir gitu. Nah itu baru saya matangkan di antara 3 itu mana yang saya pilih. Jadi judul itu betul Mas, judul itu sangat menentukan ketertarikan orang untuk membaca atau membeli buku kita. Adakah judul-judul, kan kalau saya pernah membaca begitu ya, ada judul-judul tuh yang kadang-kadang agak sedikit melenceng, maaf gitu, tapi
ini mempunyai ketertarikan membuat daya tarik kepada isi di dalamnya. Itu cara berpikirnya seperti apa, Pak Dedi? Ya. Kalau saya mengatakannya judul itu harus provokatif, tapi provokatif yang positif gitu. Ya, kayak kemarin tuh saya bikin judul buku adalah jadikan musuh terburukmu sebagai guru terbaikmu. Nah, ini kan kalau orang membacanya aja kan apa ini gitu. Dari judulnya sudah penasaran tentang isinya begitu. Ya, betul. Oke. Ada penelpon kita dari Bantul, Pak Oni. Pak Oni di Bantul. Selamat pagi, Pak Oni. Terputus. Pendengar, Anda bisa bergabung lagi dengan kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712. Dan ada beberapa, saya pernah berbicara begitu ya dengan teman-teman begitu ya, semisal untuk penulisan skripsi saja. Skripsi ini juga bagian dari penulisan begitu ya, Pak Dedi. Karena sudah ngerti apa yang akan dituliskan, tapi untuk merangkumkan dalam sebuah kalimat yang adalah judul itu sangat susah begitu. Apa yang harus kita lakukan hingga kita bisa menemukan yang terbaik? Inilah judul tepatnya. Ya, kalau menurut saya sih tulisan itu juga ada hubungan dengan pola pikir ya, mindset gitu ya. Cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap orang lain, terhadap persoalan orang lain, terhadap persoalan bangsa apapun gitu ya. Itu juga sangat berpengaruh kepada tulisan kita. Oleh karena itu seperti dari awal saya bilang kan, untuk kita menjadi seorang penulis yang baik, kita harus bersihkan diri kita dari embel-embel kepentingan, dari kebencian, dari iri dengki ya. Jadi kita menjadi netral dan suci, lurus gitu. Nah, barulah kita bisa menulis kalau menurut saya gitu, Mas. Kalau Pak Dedi biasanya mendapat inspirasi di mana sih kalau untuk menulis sebuah cerita atau tulisan begitu? Oh, saya di mana saja gitu ya. Saya pernah membuat buku hanya 2 minggu, Mas. 2 minggu. Berapa lembar tuh Pak Dedi? Jadi ada cerita, seorang big boss itu cerita kepada saya, dia mengeluh karena ada karyawan yang kecewa. Lalu mengadukan dia atau perusahaan ke KPK, ke Kapolri, ke kejaksaan gitu kan. Dia merasa terganggu gitu. Terus saya tanyakan, terus apa yang Bapak lakukan? Ya saya pindahkan dia ke tempat terpencil gitu. Nah, saya bilang itu menurut saya sih, mohon maaf Pak, itu terbalik saya bilang kan. Itu kan semuanya karyawan itu anak-anak Bapak. Bapak harus anggap sebagai anak sendiri saya bilang kan. Ibarat anak nakal, kalau Bapak usir, ya dia makin nakal, nggak terkontrol gitu. Terus tetap Bapak rangkul dan Bapak bina saya bilang kan. Lalu dari hal diskusi itu jadilah sebuah buku, judulnya Di Balik Kecewa gitu. Jadi banyak hal yang bisa menjadi sebuah buku, Mas. Ya. Kadang kita ngobrol sama seseorang, timbul ide, lalu jadi buku. Bagi orang yang adalah pemula begitu Pak, ini bagaimana? Ada trik tersendiri kah ini dari merangkai kata menjadi kalimat, kemudian menjadi paragraf, akhirnya menjadi berhalaman-halaman, dan akhirnya menjadi sebuah buku begitu. Ini kan kalimat yang kita tulis juga menentukan seberapa menariknya orang ingin membacanya sampai selesai begitu. Ya benar. Makanya kalau kita ingin membuat sebuah buku, kita buat dulu kerangkanya, lalu kita tentukan temanya apa, ya. Lalu dari kerangka itu nanti kita bisa kembangkan. Jadi jangan langsung menulis banyak dulu. Ya. Begitu ada pemikiran misalnya tentang kepedulian, ya. The power of care misalnya. Ya kita bangun dulu dasar-dasarnya apa. Ternyata kita saling peduli itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa. Makanya kenapa kucing beranak 6 itu tanpa bantuan kucing lainnya bisa melahirkan anaknya, tetapi seorang ibu melahirkan seorang anak saja itu harus dibantu oleh orang lain. Baik. Itu dasarnya misalnya. Pak Dedi, dari agama. Lalu dari sisi lainnya kita gali lagi gitu. Siap. Kita punya penelpon nih Pak Dedi dari Jayapura, ada Pak Samsudin. Pak Samsudin, selamat pagi. Selamat siang untuk Jayapura, pagi untuk Jakarta. Silakan Pak Samsudin bersama dengan Pak Dedi di sini. Saya setuju sekali dengan Pak Dedi itu. Artinya buku itu adalah jendela dunia. Cuma saya kira tergantung individu masing-masing mengenai menulis itu kan menurut pola pikir masing-masing. Mungkin saya minta saran sama Pak Dedi. Apakah mungkin apa yang kita lihat dinamika kehidupan, apa kita tuliskan apa yang kita alami atau fenomena alam yang terjadi pada negara kita. Ya, setelah itu mungkin kita klarifikasi judul apa. Judulnya kira-kira
apa judulnya yang kita tulis. Mungkin terima kasih saya kembalikan Pak. Baik, terima kasih Pak Samsudin bersama dengan kita di sini. Nah, Pak Dedi, kisah yang ditanyakan begitu ya dari Pak Samsudin tadi, apakah juga berasal dari kehidupan keseharian kita? Nanti bagaimana bisa merampungkannya begitu menjadi sebuah penulisan begitu? Ya. Nah, ya saya sebenarnya mau menjelaskan masalah itu tadi. Ya. Bagus sekali pertanyaan Pak Samsudin. Terima kasih Pak Samsudin. Ya, selamat salam untuk teman-teman di Jayapura, udah siang di sana ya. Ya. Ya, itu sangat bagus Pak. Jadi buku yang paling bagus itu adalah buku yang menelaah kondisi saat ini, lalu kita bandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya. Apakah itu dari buku, dari teori, lalu kita bandingkan lagi dengan kira-kira kondisi apa yang bisa dicapai dengan usulan-usulan yang kita tulis dalam buku kita gitu. Ya, itu akan lebih bagus. Misalnya Bapak sekarang menulis tentang kondisi di Irian seperti apa gitu ya. Lalu Bapak punya ide, punya usulan solusi dan Bapak tulis di buku itu ya. Apakah seperti sekarang tuh separatis di Jayapura lagi marak-maraknya. Nah, sebagai orang yang sudah berdiam lama di Jayapura, Bapak sebenarnya punya ide. Sebenarnya harus seperti ini, tidak harus dengan seperti ini terus gitu. Nah, itu menurut saya akan jadi sebuah buku hebat gitu. Jadi buku yang juga tidak hanya memuat tentang laporan isi pemikiran, tapi juga usulan-usulan solusi terhadap sebuah permasalahan gitu. Oke. Itu Pak Samsudin di Jayapura. Anda juga bisa bergabung dengan kami pada 0213523172, 0213844545, 0213866712. Pak Dedi, itu kalau tadi seperti yang Bapak katakan, artinya kita melihat dan kita menulis begitu. Tapi sebelumnya ada penelpon kita nih di Bantul, kita terima dulu Pak Oni. Pak Oni, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ya, silakan Pak Oni. Ya, Mas Dedi ini Mas Dedi, saya ini pengarang kecil-kecilan. Pengarang kecil-kecilan. Iya, sering menulis juga di buku harian terus. Kadang-kadang itu buntu Mas, kayak kehilangan inspirasi itu. Gimana itu caranya cari surat baru supaya terus kaya gitu loh. Pak Oni, kalau boleh tahu terakhir Pak Oni tulis tentang apa begitu? Ya, tentang novel. Apa kisahnya Pak Oni? Judulnya Menjelang Senja. Menjelang Senja. Dan ini yang buntunya di sini begitu ya Pak Oni? Ya, kadang di tengah itu buntu aja. Gimana itu Mas? Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Oni. Ini ya, berbicara mengenai senja ya. Ketika menulis tiba-tiba buntu di situ Pak Dedi. Ya, saya juga sering mengalami kebuntuan seperti itu Pak Oni. Jadi saya juga pernah tanya sama teman-teman penulis lainnya. Semua orang juga pernah mengalami kebuntuan. Jadi tidak mungkin dia mengalir begitu saja. Ya, cara yang saya lakukan, kalau kita buntu, kita baca lagi tulisan yang ada pada yang sudah selesai kita tulis, ya, sambil kita renungkan, ya, kalau bisa kita bacanya itu mungkin di tempat-tempat yang indah gitu, dari pemandangan alam, ya, bukan tempat yang sumpek gitu ya. Kalau saya itu yang saya lakukan. Kalau saya udah mentok, ya, saya tadi sambil rekreasi, saya bawa buku saya, tulisan yang sudah jadi itu, saya baca-baca lagi gitu. Nanti biasanya ketika kita baca-baca lagi itu muncul di tengahnya ada tambahan, ada ide, ya, ada inspirasi tambahan gitu. Begitu Pak Uni. Oke. Ketika ada inspirasi tambahan begitu, ketika sudah menjadi suatu kerangka yang ada, ini kan harus menggabungkan antara cerita sebelumnya dan cerita setelahnya yang kita masuk di tengah itu. Hingga paling tidak ada penghubung yang bisa menghubungkan dan tidak terkesan seperti putus, Pak Dedi. Oh iya, ya betul. Jadi setiap kita membuat tambahan inspirasi, itu harus kita baca-baca lagi sehingga jadinya sebuah tulisan kita itu akan runut dan tersambung, ya, dan ada benang merahnya di antara halaman 1 dengan halaman 2, di antara bab 1 dengan bab 2 gitu. Jadi memang menulis itu tidak bisa langsung jadi Mas. Jadi kadang makanya ada orang nulis itu sampai setahun baru jadi satu buku gitu. Agar pembaca menikmati dan itu bacaan mengalir gitu. Pak Dedi, ada penelpon kita dari Jayapura, Pak Prito. Pak Prito, selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang di Jayapura. Di Jayapura siang ya, hampir jam 11 di sana. Iya. Oke, silakan Pak Prito. Nah, saya ini dulu dari SMP sudah mulai ini ya, tapi fiksi. Cerita pendek begitu. Ya. Saya pernah jadi
cerita-cerita saya itu pernah disiarkan di RRI Jayapura begitu. Oke. Dari tahun 85-an sampai ya hampir 90-an saya sudah kerja itu dari 85. Saya mencoba untuk mau menulis buku untuk pengetahuan, tapi susahnya minta ampun. Nah, kalau Susahnya kenapa Pak Prito? ya itulah merangkaikan ceritanya itu anggap paling susah itu. Kalau dulu kan mau dapat referensi buku-buku itu kan harus ke perpustakaan. Kalau sekarang kan zamannya sudah canggih, bisa buka download dari YouTube ya. Nah dulu kalau ini kan misalnya saya mau tulis sebuah cerpen itu biasanya lihat di lapangan kondisi sekeliling. Nah, jadi gampang ini mendapat ide begitu untuk membuat satu cerita pendek begitu. Oke. Nah itu mengatasi hal-hal demikian atau menemukan ide-ide untuk menulis sebuah buku pengetahuan itu bagaimana Bapak Dedi ya? Ya. Iya, itu yang saya minta saran pendapatnya bagaimana untuk membuat suatu cerita pengetahuan begitu buku. ya? Iya. Buku yang menarik untuk dibaca. Nah, kalau fiksi sih ya bukan memang dulu favoritnya juga penulisnya RRI Jayapura saya. Baik. Terima kasih Pak Prito. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang waktu Jayapura. Dan merangkai cerita, ini ceritanya tentang ilmu pengetahuan Pak Dedi, ini berat lagi nih. Iya. Ini bagaimana? Mentok begitu ya, merangkai cerita begitu hingga walaupun ilmu pengetahuan tapi menjadi suatu hal yang menyenangkan begitu karena diceritakan Pak Dedi. Ya, jadi memang buku itu kalau di penerbit dibagi dua ya, buku fiksi dan non fiksi gitu ya. Ya. Kalau buku fiksi ya otomatis ya itu ngarang lah, berdasarkan khayalan gitu ya. Kalau itu buku non fiksi itu memang harus kita berdasarkan fakta atau teori gitu. Nah, untuk buku yang sifatnya ilmu pengetahuan itu kita harus mengadakan penelitian ya. Kayak kemarin saya nulis buku tentang filosofi air gitu ya. Oke. Nah, dengan buku dari buku filosofi air itu saya mengadakan penelitian tentang air gitu ya. Bagaimana kuatnya air hujan misalnya. Bagaimana fungsi dari air kelapa muda yang bisa menghilangkan racun. Dan berbagai macam tentang air gitu. Jadi kalau memang kita ingin nulis buku tentang pengetahuan tentang ini ya, kita harus adakan percobaan-percobaan atau penelitian-penelitian. Penelitian-penelitian ini untuk menguatkan cerita kita begitu ya Pak Didi? Iya, halo Pak Didi. Halo. Iya, informasi atau juga data-data yang kita peroleh ini untuk menguatkan rangkaian cerita kita, apalagi terkait dengan non-fiksi begitu. Mas, mohon diulangin dan agak dikerasin Mas. Ya, tadi dikatakan bahwa mencari data pendukung begitu, referensi lah begitu. Ini sangat menunjang juga untuk penulisan non-fiksi begitu. Seperti yang ditanyakan oleh Pak Prito di Jayapura, merangkai cerita ilmu pengetahuan. Pak Dedi? Ya, mohon diulang lagi Mas, saya pindah ke kamar ini. Oke. Dan pada Anda juga bisa bergabung dengan kami di sini 0213523172, 0213844545, 0213866712. Kita berbicara mengenai mengembangkan minat pemuda jadi penulis begitu. Bersama dengan narasumber kami di sini Pregar bersama dengan Pak Dedi. Pak Dedi tadi sempat ditanyakan oleh Pak Prito begitu. Bahkan referensi itu sangat penting. Referensi apalagi berbicara mengenai ilmu pengetahuan yang diceritakan begitu. Seberapa pentingkah referensi itu? Oh, sangat penting Mas. Kalau menurut saya referensi itu mungkin tingkat urgensinya tuh di atas 80% gitu ya. Oke. Kayak saya kemarin nulis buku tentang 7 pilar pembangunan bangsa. Itu saya beli buku Cina Megatrend. Saya beli buku tentang kemajuan Korea gitu. Jadi memang referensi itu sangat penting. Karena agar kita tidak terlalu melenceng dari hal-hal yang sudah menjadi ketetapan atau teori atau hal-hal yang sudah terjadi terbukti gitu. Ya. Yang menjadi modal kita untuk menulis sebuah cerita atau menjadi seorang penulis fiksi dan non-fiksi, apa yang harus kita kuatkan dari diri kita sendiri, Pak Dedi?
Ya, yang paling ini menurut saya yang paling kuat itu keinginan untuk menjadi orang yang bermanfaat. Jadi jangan berpikir kita menulis buku untuk mendapat royalti gitu ya. Karena itu nanti ininya akan sempit gitu. Jadi kita menulis saja sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, ya, dan tidak harus nunggu terbit baru nulis buku lain lagi gitu. Jadi tulis saja gitu. Saya masih ingat benar tuh, saya satu kantor sama Adian Nirata waktu itu ya. Dia nulis buku itu udah sangat lama sebenarnya, novel Laskar Pelangi itu. Tapi dia mencari menerbitkannya pada saat timing yang tepat gitu kan. Dia menerbitkannya pada saat masyarakat ini ribut dengan banyaknya sekolah yang kayak kandang kambing itu, baru bukunya terbit. Jadi menulisnya memang ya menulis saja. Jangan menulis disangkut pautkan dengan sudah terbit atau belum gitu. Sudah terkenal atau belum gitu. Jadi Bapak menulis itu harus kita niatkan untuk mendedikasikan diri kita menjadi orang yang bermanfaat untuk memberi ilmu kepada orang lain. Nah, maka nanti jalannya akan terbuka sendiri. Gitu. Ya, untuk teknik penulisan, untuk menulis begitu ya tentang human interest misalnya, ada poin pentingkah yang menjadi dasar pola pikir kita atau dasar penulisan kita tersendiri begitu, Pak Dedi? Ya, kalau pola tulisan, ya gaya tulisan, ya itu akan dipengaruhi oleh kita banyak membaca buku-buku terkenal gitu. Saya banyak baca buku, dari situ nanti saya bisa kutip kata-kata yang asing gitu, tapi menarik gitu ya. Jadi memang modal utama penulis itu banyak baca juga dan banyak diskusi gitu. Baik. Pak Dedi, terkait dengan apa yang kita bahas di saat ini, mengembangkan minat pemuda jadi penulis. Ada poin penting begitu yang ingin Pak Dedi sampaikan kepada pendengar kita hingga kita bisa menjadi seorang penulis yang baik dan tulisan kita sangat menarik dan menarik minat orang untuk membaca. Silakan Pak Dedi. Ya, kepada generasi milenial ya, di tengah era yang katanya milenial itu suka orang yang bosanan ya, nggak betah di suatu pekerjaan lalu pindah ke pekerjaan lain, lalu sukanya multitasking, itu menurut saya akan sangat bagus dijadikan sebuah tulisan gitu ya, untuk anak muda nanti berpikir membangun aktualisasi dirinya, serta berpikir meninggalkan legasi pada saat generasi muda itu nanti sudah memasuki usianya sudah dewasa seperti saya gitu. Jadi generasi muda yang meninggalkan sebuah karya waktu mudanya, itu di waktu ya dia udah dewasa, udah menuju tua, dia akan lebih mudah lagi untuk berbuat dan berkarya gitu. Baik, Pak Dedi, terima kasih waktunya sudah bersama dengan kami di saat ini. Salam sehat Pak Dedi, semoga generasi kita bisa menjadi penulis yang baik. Ya, terima kasih, salam sehat. Ya, pendengar, demikian tadi bersama dengan narasumber kami berbicara terkait dengan topik yang kami hadirkan untuk Anda di Jumpa saat ini, pendengar, yakni mengembangkan minat pemuda jadi penulis di To The Point edisi hari ini, hari Minggu. Di sini tidak ada basa-basi. Di sini tembak langsung. To the point.